eh, kejadian yang luar biasa itu di awal kuliah sama di akhir kuliah sih mas. Di awal kuliah sebelum pas pertama saya ke Jogja, ceritanya itu saya diajak teman ke Solo. Nah ke Solo di sana itu saya niatnya ngantar, ternyata ada teman saya di sana ngajak main. Ternyata di sana ngajak untuk bisnis. Nah di sana ngobrol-ngobrol, ternyata dalamnya seminar. Nah setelah itu di nego-nego ada bisnis bayar 9 juta, nanti untungnya per hari bisa jutaan lebih gitu. Nah dari sana saya disuruh untuk berbohong kepada orang tua. Di sana berbohong saya, minta uang ke orang tua. Sebagian dari tabungan saya, terus minta ke orang tua juga. Nah setelah itu saya udah ngasih uang, pulangnya saya disadarin oleh anak kontrakan bahwasanya itu MLM gitu kan, penipuan gitu kan. Ada satu MLM gitu yang saya ketipu gitu. Nah dari sana posisi saya itu belum kuliah sama sekali, saya akhirnya belum berani bilang. Pas malam mau kuliah besoknya, saya telepon ke rumah. Dari mama sendiri dia kecewa sih, cuman kecewanya biasa aja. Kalau bapak saya sampai bilang saya suruh pulang. Dari sana saya benar-benar trauma sampai kan. Saya Jijan Jadul Haq, saya selaku owner dari Cibai Hot Jeletot yang berada di seberang kampus UMY, tepatnya di perempatan seberang Indomaret dan depan Nasi Padang. Mas Jajan usianya berapa? Kalau sekarang saya 23 mas. Oh 23. Kebetulan untuk sekarang ya, dari outlet kami itu ada 4 isian, yaitu ada sosis, ori, ayam sama ati gitu. Nah kebetulan yang rekomend itu dilihat dari konsumennya, yang paling laku itu ayam sama sosis gitu. Udah lihat mas? Nah ini luarnya nampak sama, cuma di dalamnya itu ada toppingnya gitu, ada sosis dan yang sana ada ori. Bahannya sama semua ya? Sama kulitnya sama, acinya sama, semuanya sama. Cuman yang beda itu toppingnya aja mas. Toppingnya aja. Iya. Terus ini toppingnya apa aja? Nah untuk rasanya ada 4 sih. Ada yang balado, asin sama pedas. Nah kenapa saya 4? Soalnya ada cabai. Nah untuk pedasnya sendiri di sini ada levelnya mas. Ada level omongan mantan, omongan netizen sama omongan tetangga gitu ya. Nah, kalau omongan netizen yang mana? Nah omongan netizen pakai cabai cuman sedikit. Nah kalau yang mantan ini Tugu cabai. iya, kalau yang paling pedas? yang paling pedas yang paling tangga, cabainya banyak banget. Cabainya banyak banget. Cibai itu makanan khas Jawa Barat, Mas. Sebenarnya itu kalau dalam bahasa Sundanya ya, ini diambil itu dari bahasa Sunda, yaitu cibai, aci, sama ngarambai. Nah, kalau ngarambai itu sebenarnya itu susah ya untuk menjelaskan. Cuman mungkin bisa diistilahkan lumer gitu, Mas. Jadi cibai itu aci yang lumer gitu. Kalau bahasa Indonesianya itu seperti itu. Kadang 3 menit atau 5 menit mas. Kalau untuk goreng cepat juga ya. Bolak balik ya? Iya. Cuman sekali juga bisa sih bolak-baliknya sih. Oh, itu. Iya. Cuman kalau panas banget ini cepat gosong ya. Soalnya kan lumpia tipis itu. Ini kulit lumpia ya? Iya kulit lumpia. Nah untuk acinya sendiri kan di dalamnya udah mateng gitu. Jadi di sini itu yang penting lumpianya udah mateng, berarti udah gitu. Kalau dalamnya sudah matang soalnya. Oh udah dimasak duluan ya? Iya. Soalnya kan ada adonannya sendiri gitu untuk acinya itu. Kalau resep jujur ya saya dari YouTube ya. Jadi iseng-iseng dari YouTube, saya juga gak sengaja lihat di TikTok gitu kan. Ini enak nih kelihatannya gitu kan. Cuman ini adanya itu Jawa Barat. Akhirnya saya buka YouTube gitu kan. Saya langsung praktekin. Nah di sana kurang sempurna. Nah kebetulan mama saya sendiri itu jualan juga di rumah. Saya telepon tanyain apa yang kurang gitu. Tapi yang kebanyakannya sebenarnya itu dari YouTube sih mas. Ya walaupun orang tua buat di rumah, cuman tetap aja kalau jarak jauh kan susah gitu kan. Sedangkan YouTube bisa diulang-ulang gitu. Jadi lebih paham gitu sih. Modalnya sih kalau kemarin kena sampai 3 jutaan sih mas. Saya punya uang 2 jutaan lah, malah 1,5 ya, mungkin 2 juta, ya 500 itu saya mikir-mikir juga. Dari sana saya mikir gimana ini caranya supaya bisa dapat uang gitu kan. Nah dari sana akhirnya saya ngejual tabungan saya, ngejual emas saya, dan itu juga yang emas itu bener-bener lagi turun harganya itu, harga jualnya. Jadi dikasih apa mas? Dikasih bumbu. Apa? Bumbu kolonial. Bumbu. Ini
Ini bumbu apa? Yang putih ini bumbu ayam bawang. Ayam bawang. Iya. Terus ini apa? Kalau ini bumbu balado Bumbu balado. sama bumbu cabai. Ini bumbu cabai. Terus diaduk ya. Iya. Waktu pertama kali mulai usaha gitu ada rasa takut gagal nggak, Mas? Kalau takut saya enggak, sama sekali enggak. Saya udah pasrah, di sana udah pasrah. Kenapa? Kalau takut gagal karena saya udah melihat itunya mas, pasarnya. Saya yakin, wah ini usaha pasti laku. Dengan melihat dari mahasiswa di sini, anak muda di sini itu suka dengan makanan pedas, asin dan lain-lain gitu. Jadi dari sana saya yakin dan saya juga punya tekad, bukan tekad sih, kepercayaan. Ketika kita berprasangka positif, otomatis yang dihasilkan juga positif gitu. Ketika kita suudzon ke takdir Allah kan, itu pasti terjadinya ya itu jelek gitu. Akhirnya saya yakin, ya udah nanti yang penting saya usaha dulu, ikhtiar dulu. Serahnya itu ketika udah ikhtiar ya tawakal gitu, serahkan semuanya kepada Allah. Pas awal buka, kebetulan saya grand openingnya itu kan pas tanggal 23 Oktober. Saya buka dari jam 4, habis maghrib sudah habis. Itu saya nyetok itu ada 190-an, 190 cibai itu sendiri. Modal hariannya itu berapa sih kira-kira? Kalau modal harian sih kalau dilihat sekarang 100.000 sampai 150. Nah, saya juga kenapa bisa minimalisir biaya. Jadi saya semakin kesini itu semakin biayanya semakin sedikit. Karena kenapa? Jadi setiap hari itu saya evaluasi gitu. Oh ini kurangnya apa, celahnya apa, sehingga itu bisa menaikkan omset sendiri gitu. Maksudnya omset di situ dari keuntungan bersihnya lah gitu. Jadi awalnya dari 1 kilo itu cuma dapat 35, saya sekarang nyampe 50 bisa. Itu 50 55 udah nyampe itu. Berarti ayamnya 2, sosisnya 2, orinya 1. Orinya 1 ya. Sosisnya 2 ya? Ayamnya 2, ori 1. Oh, kelebihan dari produk saya ya. Kelebihannya itu yang pertama mungkin dari varian toppingnya. Toppingnya saya di sini kasih 4, ada topping original, ati, ayam, sama sosis. Nah itu, sama kami dikasih cabai, bumbu cabai gitu, cabai yang diulek gitu kan. Kalau dari produk saya itu lebih nempel karena kenapa? Karena bukan cuma ditabur, tapi diaduk gitu. Ditabuk yang mana di sana juga supaya nempel tuh dikasih minyak dikit. Mungkin yang pertama ibadah tetap sih mas. Yang pertama ibadahnya diperkuat ya untuk rezeki. Terus yang kedua hubungan sama manusia. Ternyata relasi itu menambah rezeki ternyata. Semakin banyak relasi, semakin banyak rezeki itu. Terus banyakin sodakoh gitu. Soalnya terkadang rezeki kita itu ada buat orang lain gitu. Jadi yang pertama ibadahnya diperkuat, hubungan sama manusia, relasinya diperluas. Terus jangan lupa sodakoh, terutama ridho orang tua sih itu. Misalnya usahanya tambah rame, Iya. rezeki makin banyak gitu ya. Iya. Ada keinginan pribadi yang pengen diwujudkan nggak? Ada. Yang pertama sih saya pengen dari dulu sih pengen naik hajiin orang tua. Saya bercita-cita pas wisuda saya pengen kasih hadiah orang tua itu naik haji gitu kan. Cuman gak kesampaian. Nah mungkin dengan adanya itu cita-cita yang pertama saya pengen targetkan itu bisa melakukan hal itu. Karena saya berpikir tidak ada balas budi yang baik kepada orang tua, yaitu menambah pahala beliau gitu.